Lalu sebenarnya sudah dijelasin tentang alasan menikah. Sebenarnya itu sudah terjawab juga nanti akhirnya kenapa orang fobia menikah. Sebagaimana penjelasan minggu lalu, saya telah menjelaskan alasan menikah. Ya, yang pertama menikah itu karena perintah Allah, Ar-Rum ayat 21. Yang kedua menikah itu sunnah Rasulullah, ya kan? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang ketiga, menikah itu adalah pembeda manusia dengan binatang, manusia dengan hewan. Yang hewan nggak ada yang nikah, yang ada kawin, ya kan? Yang keempat, menikah itu adalah pintu ketenangan, ya, rezeki terbuka. Nah, ini penjelasan ini alasan menikah. Orang yang fobia menikah, insya Allah terbuka hatinya, ya, rezekinya terbuka, kemudian juga ketenangan, kebahagiaan didapati dengan menikah. Nah, fobia itu karena mungkin melihat kasus-kasus perceraian, kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu yang menyebabkan seorang akhirnya ada fobia menikah. Tapi paling tidak apa yang disampaikan pemakalah itu sudah cukup, ya, oleh Asiatun dan Nabila, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu tambahan. Tadi kita lihat dulu dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertama, child free, gimana bacanya? Child free, yaitu orang yang tidak ingin punya anak. Ya, dia menikah mau tapi nggak punya anak. Nah, jadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tadi? Tazawwadul wadud. Ya, tazawwadul wadud al waluda fa inni mukasirun bikumul ambiya yaumal qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang pecinta lagi banyak anak, agar nanti aku Rasulullah dapat membanggakan jumlahnya yang banyak di hadapan para nabi di akhirat nanti. Ya, di antara tujuan pernikahan adalah menyambung keturunan, memiliki anak. Bahkan hadis Rasulullah itu sangat populer, ijamata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Shadaqun jariyah awalun sholih yad'ulah, waladun sholih yad'ulah. Kalau orang menikah, ya, tidak ingin punya anak, bagaimana nanti kalau dia meninggal? Bagaimana yang bisa mendoakannya? Siapa yang mendoakannya kalau nggak punya anak? Kecuali dalam kasus-kasus tertentu dia memang ditakdirkan nggak punya anak. Bisa suaminya mandul, bisa istri yang mandul, sesuai dengan lagu Bang Haji Roma Irama, kan, lagu mandul. Nah, tapi itu takdir Allah, kan, itu beda. Makanya kan boleh adopsi anak, ngambil anak yatim misalnya dan sebagainya, dengan doa yang kuat, ikhtiar maksimal. Ada orang yang 10 tahun gak punya anak, akhirnya diberikan karunia anak. Nah, kalau kasus-kasus child free ini kasus-kasus yang zaman milenial ini yang sangat-sangat sudah tidak, tanda kutip, tidak sesuai dengan fitrah, ya, tidak beradab, tidak memiliki akhlak. Memang kalau secara hukum boleh dengan alasan-alasan tertentu. Kalau secara hati nurani, secara adab, secara akhlak ini sudah sangat menyimpang, ya, sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tujuan nikah adalah memiliki anak. Dia nggak pengen punya anak. Nah, ini kan di luar nalar, gitu, ya, salah paham tentang masalah anak. Kecuali alasan-alasan yang sangat dibenarkan. Walaupun misalnya mubah sekalipun, tapi pada ujung-ujungnya nanti kan orang itu memang ingin memiliki anak. Orang-orang tua kita dulu itu ada ungkapan yang menarik, walaupun memang ini hanya ungkapan sederhana, ya, banyak anak banyak rezeki. Dia nggak pengen punya anak, berarti rezekinya dong nggak banyak, gitu, ya. Semakin banyak anak itu yakin bahwa semakin banyak rezeki. Babur rezeki terbuka anak. Makanya semakin anaknya banyak, maka semakin terbuka rezekinya. Nah, ini fitrah. Ya, mungkin menyalahi kodrat, menyalahi tujuan pernikahan. Kemudian tentang fobia tadi, pernikahan, takut pernikahan, bagaimana mengatasinya? Dengan cara memberikan tarbiyah, pendidikan, bimbingan, ya, arahan. Ya, makanya sebelum nikah itu kan ada
seminar, bukan seminar ya, ada bimbingan calon-calon suami, calon-calon istri agar dia bisa mengetahui ya apa sih tujuan pernikahan, hikmah pernikahan ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh semua calon suami, semua calon istri yang akan menikah. Kemudian hukum membatasi anak. Nah, ini saya menjelaskan tentang membatasi anak. Ada dua. Ada namanya tanzimun nasl, ada namanya tahdidun nasl. Wah, ini ada ini ya. Ada tisu, ada tisu. Ada tanzimun nasli, ada tahdidun nasl. Ada mengatur anak keturunan, ada membatasi. Dalam Islam itu sebenarnya sangat konkret, dalam Al-Quran sudah sangat jelas, dalam hadis juga, lalu juga difatwakan oleh para ulama. Jadi ada dua. Oh ya, kasih. Ya, ada namanya tanzimun nas, tanzimun nasl, tanzimun nas. Ada tahdidun nas, tahdidun nasl. Ini KB ya, membatasi anak. Ada dua. Kalau tanzimun nasl ini artinya mengatur. Kalau ini namanya membatasi. Nah, kalau mengatur boleh. Kalau batasi haram. Apa bedanya tanzim dengan tahdid? Kalau tanzim itu mengatur, misalnya anak pertama dengan anak kedua jaraknya jangan terlalu dekat. Makanya ada KB syariah, KB yang sesuai dengan hukum Islam. Ada kondom, ada suntik, ada pil dan seterusnya. Itu mungkin termasuk tanzimun nasl. Tapi kalau membatasi itu sampai disuntik atau di spiral ya dan sebagainya supaya sampai hidup nggak punya anak. Ada kan ya? Baik laki-laki dengan perempuan. Nah, itu membatasi ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memang tujuan nikah dia pengen nggak punya anak atau punya anak itu hanya 1-2 saja. Nah, tanzimun nasl mengatur keturunan diperbolehkan, yaitu ada praktek di zaman Rasulullah itu sahabat yang azal namanya. Azal itu, maaf ya, ini harus dijelasin nih yang belum nikah. Sudah masuk, lalu pas mau keluar dicabut, lalu keluarnya bukan di tempatnya, bukan di dalam. Paham nggak, Gibran? Allahu Akbar. Ajar dulu ya.